Assalamualaikum. Hello all of my beloved students. How is it going? I hope you are feeling well. You'll be taking with me, Miss Alfie, in Alfie's course. Today's lesson we are going to learn about the new topic. But before we start this lesson, don't forget to like, comment, share, and subscribe this video because subscribe is free. Nah, supaya dengan kalian subscribe channel ini, Miss lebih rajin dan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang useful for all of you. Okay, don't forget to subscribe. Okay, in this video we are going to learn about simple past tense. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tenses yaitu simple past tense. Next, okay, when we use the simple past tense, we can use simple past tense for activities happened in the past. What does it mean? Nah, kita bisa menggunakan simple past tense untuk menyatakan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Nah, jadi kita bisa menggunakan simple past tense for this activity. Next, di simple past tense we can use the specific time. Nah, biasanya di simple past tense itu akan ada terdapat specific time, yaitu waktu tertentu di masa lampau. Next, simple past tense itu began and ended in the past. Nah, mereka itu biasanya mulai dan berakhir di masa lampau. Jadi, jika kita mau menyatakan sebuah kegiatan yang terjadinya itu di masa lampau dan juga selesainya di masa lampau atau berakhirnya di masa lampau, we can use simple past tense. Okay? Next, in simple past tense, we can use the time signal, for example, like yesterday. Nah, untuk di simple past tense, time yang kita gunakan bisa yang specific time tadi ya, yesterday, kemarin. Next, bisa juga we can use 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, jadi 2 days-nya ini bisa diubah-ubah. Misalkan kalian mau bilang 5 hari yang lalu, jadi you can say 5 days ago atau 3 hari yang lalu, 3 days ago. Nah, jadi ago-nya ini yang menyatakan lalu, yang sudah berlalu. Next, we can also use last year, tahun lalu. Nah, year-nya ini juga bisa we can change become month maybe, or become week, misalkan last month or last week. It depends on you, dan tergantung kamu mau bilangnya itu kapan. Nah, ini contoh time signal for the simple past tense. Nah, bisa juga kita gunakan in 1995. Nah, jadi kita bisa menggunakan in untuk menyatakan waktu yang spesifik in the past. Nah, jadi pada tahun 1955. Okay, next. Nah, di simple past tense we use verb to, atau dalam bahasa Inggris itu dalam bentuk past. Nah, jadi in English we have 3 kinds of verb. Nah, ini adalah the second kinds of verb, yaitu verb kedua yang kita sebut juga bisa past form, bentuk pastnya. Nah, di kata kerja kedua ini there are 2 kinds of verb too. The first one is a regular verb. Nah, itu yang pertama itu kata kerja beraturan. Jadi kata kerja kedua ini ada yang disebut kata kerja beraturan dan lawannya irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Okay, next, let's take a look for the regular verb. Nah, kata Miss tadi kan regular verb itu beraturan. Berarti kalau beraturan ada aturannya. What is the rule? Nah, aturannya itu adalah we can add d or ed at the end of the verb. Artinya apa? Kita bisa menambahkan akhiran d atau ed di akhir kata kerja tersebut. Nah, itulah aturan dari regular verb. For example here. Nah, ini dance. Dance adalah kata kerja verb 1 atau present. Become danced. Nah, itu berubah menjadi verb kedua atau bentuk pastnya. We just add d at the end of the verb. Kita hanya menambahkan huruf d di akhir kata kerja. The second example, di sini verb 1-nya itu used. Nah, the second one itu bisa kita gunakan jadinya used. Just add d at the end of the verb. Jadi jika berakhiran e untuk regular verb, kita bisa menambahkan huruf d aja at the end of the verb. Next, verb 1-nya play, verb 2-nya menjadi played. Nah, play become played. We add
ed at the end of the verb. Kita menambahkan huruf ed di akhir kata kerja. Berbeda dari yang pertama. Yang pertama itu kita hanya menambahkan d saja. Nah, the next one, study become studied. Nah, kita di sini juga menggunakan atau menambahkan ed di akhir kata kerja tersebut. But remember, if the verb ended by y, dan jika kata kerja itu berakhir dengan y, nah sebelum huruf y ini huruf konsonan, y-nya ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi i. Kemudian baru kita tambahkan ed. Oke, jadinya studied. Next, di sini ada stop, become stopped. Nah, kata kerja pertamanya stop, become stopped. Nah, ed, nah tapi p-nya ini kita doublekan terlebih dahulu. Jadi kalau ada kata kerja berakhiran p, kita doublekan p-nya terlebih dahulu. Stopped. Oke, next ada cleaned, become cleaned. Penambahan ed at the end of the verb. Now let's take a look for the irregular verb, untuk kata kerja yang tidak beraturan. Nah, for the irregular verb, you have to memorize it. Kamu harus menghafalkannya. Jadi irregular verb ini kan kata kerja yang tidak beraturan. Jadi you have to memorize this verb. Kamu harus mengingat atau menghafal kata kerjanya ini supaya kamu tahu mana kata kerja yang tidak beraturan ini. Nah, there are some examples here. Ada beberapa contoh kata kerja yang irregular, tapi not all of them, tidak semua dari mereka. Tapi di sini misalnya memberikan sebagian aja. For example, here do di present become did, take become took, go become went, make made, eat ate, write wrote, draw drew, give gave, dan etc. Okay. Now we take a look for the sentence, untuk kalimatnya. Let's take a look the example of the positive, negative, and question. Okay. Now take a look. Nah, the positive-nya di sini Miss kasih contoh. The studied science last Wednesday. Dah, mereka belajar sains hari Rabu kemarin. Nah, jika kegiatannya itu sudah berlalu, we can use simple past tense. Next, for the negative, we can use they did not study science last Wednesday. Mereka tidak belajar sains Rabu kemarin. Nah, jadi Rabu kemarin mereka tidak belajar sains. Nah, lihat the difference between positive and the negative sentence. Nah, di positive we use verb to. Meanwhile in negative form we just use verb 1. But remember, we use did not. Nah, ini yang menyatakan simple past tense-nya, did not. Did-nya ini sudah menyatakan dia past tense. Jadi so we just use verb 1 after did. Okay? Next, for the question, we can use did at the first of the sentence. Kita bisa menggunakan did di awal kalimat pertanyaan tersebut. Kemudian kita tambahkan siapa yang ditanya. Jadinya seperti ini. Did they study science last Wednesday? Nah, apakah mereka belajar sains Rabu kemarin? Nah, jadi ini merupakan contoh kalimat positive, negative, and interrogative atau questionnya. Nah, ingat yang memakai verb to hanya the positive sentence. Next ada question word. Nah, question word ini, nah di sini yes they did. D-nya tinggal ya. Ini did ya harusnya. Oke, question word, what did they study? Apa yang mereka pelajari? Nah, kalian dengan menyatakan tidak ada waktu pun di sini, kalian tahu bahwa seseorang ini menanyakan sesuatu apa yang telah mereka pelajari di masa lampau. What did they study? Apa yang mereka pelajari? Nah, kemudian di question word, okay, we can use question word, for example, what. After that, we can use did for helping verbnya. What did they study? Apa yang mereka pelajari? Jadi ini contoh dari beberapa kalimat in simple past tense. Okay, so we can use the formula here, the positive.
in positive sentence, in simple past tense we can use subject, kemudian verb to, and plus object atau complement atau keterangan. The negative form atau the negative sentence we can use subject, we can use did not plus verb 1. Nah, remember untuk negative we just use verb 1. Next, plus object or complement atau keterangan. For the question word, not the question word, interrogative, we can use did plus subject plus verb 1 plus object or complement atau keterangan. Nah, ini ingat ya, semuanya selain positive we just use verb 1, but we have a helping verb here, did. Oke, did kita gunakan yang menunjukkan past tense-nya. Kemudian for the question word, kita bisa menggunakan question word-nya terlebih dahulu, baru did, next subject plus verb 1 plus object or complement atau keterangan. Nah, ingat question word ini ada what, who, when, where, why, and how. Okay? I think that's all for today. I hope you can understand my explanation and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.